Yang saya ingin tahu, apa sih makna dari sakinah mawaddah warahmah itu? Ya. Makanya penting sekali ini menjaga hubungan kita dengan Allah, merawat interaksi kita sebagai hamba dengan Allah sebelum interaksi kita dengan pasangan kita. Dunia modern sekarang ini serba digital gitu. Bagaimana cara mendidik anak supaya betul-betul sesuai dengan Al-Quran, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Menkes. Kita berjumpa kembali. Alhamdulillah kita di sini masih ditemani dengan narasumber kita, Abah Hasan Faruqi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan sahabat yang jauh dari Cianjur. Pak Rizal ya. Dari Cianjur ya. Dari Cianjur, Bah. Allah. Kebetulan Pak Rizal jauh dari Cianjur ini bawa beberapa pertanyaan mungkin. Sengaja bawa pertanyaan karena jauh. Sayang kalau nggak ditanyakan. Karena mungkin kesehariannya ya tidak selalu berada di sisi keluarga. Betul. Mungkin akan dipertanyakan kepada apa, seperti apa. Apa nih? Apa pertanyaannya apa nih? Kira-kira apa Pak Rizal? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizal Permana dari Cianjur. Abah hatur nuhun, Ya, Sobar sudah dipertemukan di acara Menkes hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai keluarga tentunya, Abah ya. Iya. Tapi keluarga Pak Rizal ya? Bukan keluarga orang? Keluarga saya dan pada umumnya. Oh ya, alhamdulillah. Pada umumnya. Betul. Keluarga beliau, Pak. Pada umumnya. Iya. Ada pada umumnya gitu. Iya. Sekarang ini kan setiap ada pernikahan, ada undangan gitu, saudara, teman dan sebagainya. Iya. Itu kita selalu ada doa buat mereka. Sang pasangan pengantin. Misalkan semoga sakinah, mawadah dan warahmah. Tapi kadang-kadang Bah disingkat samawa. Samawa. Yang saya ingin tahu, apa sih makna dari sakinah, mawadah warahmah itu? Iya, itu yang paling sering didengar ya. Betul, Pak. Pak Sobar punya jawabannya? Kalau untuk jawaban itu ada di Abah, Pak. Biar lebih jelas. Nggak, barangkali mau tukeran gitu. Jadi saya yang nanya. Terkait dengan doa ya, itu kan sebetulnya doa tambahan, karena kan kalau doa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah doa tentang keberkahan. Itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, yang artinya kurang lebih semoga keberkahan untuk kalian berdua dan kalian dipersatukan dalam kebaikan. Itu doa yang disunahkan oleh Nabi. Karena dulu orang Arab jahiliyah, kata para ulama, itu kalau ada yang nikah itu doanya birrofahiyah wal banin, artinya semoga sejahtera dan banyak anak gitu. Nah, datang Nabi menggantinya dengan doa keberkahan. Ya, nah itu. Jadi kalau ada doa misalkan semoga sakinah mawadah warahmah, ya itu mah doa tambahan, karena kita berharap si pengantin ini dapat sakinah, dapat mawadah, dapat warahmah. Nah, terkait dengan sakinah mawadah warahmah, atau sering kita singkat jadi samawa. Iya, itu ya. Atau ada juga samara ya, sakinah mawadah warahmah. Nah, itu ada Allah simpan dalam surat Ar-Rum ya, yang sering dibacakan kalau di acara-acara akad nikah ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakumus sam'a wa ja'alna saya lupa lagi ayatnya ya, Abah lupa apalagi saya.
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Nah itu ya, mawaddatan wa rahmah. Nah itu ya. Nah jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi kami, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, maka kalian dipasangkan dari jenis kalian ya, supaya litaskunu, supaya sakinah. Tapi di sini memakai fiil ya, litaskunu, supaya sakinah. Ya, dan Allah setelah menjadikan, kata Allah, ya di antara kalian itu ada mawadah, ada warahmah. Ya, nah ini kadang dipersatukan antara sakinah, ada mawadah, ada warahmah. Padahal kalau kita lihat ayatnya, strukturnya kan li taskunu, supaya sakinah. Berarti belum ada lamnya, lam li ta'lil kalau dalam bahasa Arab. Jadi adanya suami istri supaya dapat sakinah. Dan itulah fungsi rumah tangga. Ya, kalau menurut Imam At-Tabari, sakinah di sana itu adalah sakinah yang terkait dengan biologis atau yang terkait dengan fisik ya, fisikis. Yaitu di mana seseorang itu ketika sebelum menikah itu syahwatnya liar, ya bergejolak gitu ya. Nah, sesudah menikah kebutuhan syahwatnya tertunaikan, ya baru si syahwat yang bergejolak ini menjadi jinak. Ya terus sudah menikah itu, jadi lebih jinak. Nah itulah yang disebut kata Imam At-Tabari sakinah. Tetapi ada juga makna yang secara psikis ya, makna secara psikis itu secara kejiwaan, di mana orang kalau sudah menikah dapat ketenangan. Nah kemudian ada wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah mawaddah warahmah ini sudah ada nih, sudah Allah jadikan nih. Ya tinggal bisa nggak mawadah warahmah ini kita gunakan untuk dapat sakinah. Kartus ya. Jadi mawadah warahmah sudah Allah ciptakan, sudah Allah jadikan. Ya, lam litaskurunya belum nih. Li kan supaya dapat sakinah. Makanya tugas kita itu bagaimana mawadah warahmah itu ya menjadi modal utama untuk bisa mencapai sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ya, al-waqar. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-waqar. Tenang, tumanina. Tidak liar lagi. Ya. Tetapi itu makna secara biologis. Ada makna secara psikis tadi, secara kejiwaan. Jadi apa namanya itu asalnya sendiri gitu ya, asalnya kosong gitu ya. Kemudian ada pasangan, kita jadi lebih punya teman, punya apa namanya itu gaduh rencang gitu ya, terisi gitu. Nah itulah makna sakinah secara psikis. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau kita lihat makna kalimat as-sakinah, isimnya kalau dalam bahasa Arab itu as-sakinah, bukan tadi taskunu, bukan, tapi as-sakinah. Itu dalam Al-Qur'an itu ada 6 tempat. Ya, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Fat ya, ada di surat At-Taubah kalau tidak salah. Itu adalah tentang as-sakinah. Dan semuanya itu tentang perang. Jadi kalimat as-sakinah itu tentang perang. Tentang perang. Ya, kecuali di surat Al-Baqarah. Jadi 6 tempat itu kalimat as-sakinah itu tentang perang. Kira-kira apa tuh hikmahnya antara sakinah, rumah tangga harus sakinah, tapi dalam Al-Quran sakinah itu ditempatkan dalam konteks peperangan. Kira-kira apa? Bagaimana caranya mungkin kita memerangi hawa nafsu supaya lebih terkendali? Masya Allah, itu salah satu hikmahnya. Dan ada hikmah yang lain sebetulnya. Karena yang disebut dengan sakinah al-waqar itu ba'da tirob. Jadi sakinah itu tenang, tapi setelah mengalami turbulensi. Betul. Ngerti nggak? Goncangan. Setelah mengalami goncangan. Iya, setelah mengalami goncangan. Jadi tenang, tapi sudah mengalami goncangan. Itulah sakinah. Nah, kenapa as-sakinah itu ada dalam peperangan? Ya karena tadi ya setelah perang itu tenang.
Betul. Ya, setelah terjadi goncangan ya, tapi kemudian selesai itu tenang. Nah, sama yang menikah pun demikian, akan menghadapi turbulensi, akan menghadapi goncangan. Tapi ketika kita Allah takdirkan itu pandai mengelola goncangan itu, ya, dikelola dengan benar, kemudian diolah dengan benar, maka akan mendapatkan ketenangan. Ya, ya, dan itu turbulensi. Kan kita punya syahwat, Ya, kemudian tersalurkan tenang. Nah, kemudian juga nanti di rumah tangga itu kan terjalan sungklop. Betul. Ya, ada perbedaan kebutuhan, perbedaan fitrah, perbedaan karakter, perbedaan cara pandang, ya, gitu ya. Kalau perbedaan fisik, ya menguntungkan. Ya. Tapi kalau perbedaannya itu cara menyelesaikan masalah, kemudian juga cara untuk memahami masalah, kemudian cara kebutuhan verbalnya berbeda, kebutuhan hatinya berbeda. Ini kan lumayan tuh. Betul. Butuh adaptasi. Nah, ini turbulensi. Nah, terus kita berupaya, namun cekolat menyekrupkeun ya, gitu ya, menyesuaikannya. Nah, terjadilah ketenangan setelah ada turbulensi itu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang terutama baru menikah, jangan pernah berhenti untuk berupaya mensinkronkan. Itu ya. Ya, jangan pernah berupaya berhenti ya. Artinya bahwa harus ada upaya untuk mensinkronkan turbulensi itu, perbedaan itu. Ini ada nikahnya baru sekian tahun, misalkan 2 tahun, 3 tahun, tapi karena ada turbulensi, goncangan yang besar ya. Oh, itu kan seolah-olah nggak boleh ada gitu kan. Padahal itu adalah ya ujian ya supaya kita bisa mendapatkan sakinah tadi. Betul. Begitu. Kira-kira gimana tuh? Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa. Ada bisa bisa dipahami? Paham, insya Allah. Terus mohon maaf Abah, bagaimana kita menciptakan tip-tip untuk menciptakan sakinah itu tadi, Bah, dalam rumah tangga? Iya. Nah, kalau kita lihat pola ayat sakinah itu contoh di surat Al-Fatihah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kan gitu kan. Ini polanya sama di tempat-tempat ayat di tempat-tempat ayat tadi teh ya, itu sama polanya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Satu, dialah Allah ya, yang kemudian menurunkan sakinah itu di hati orang yang beriman. Maka kalau kita lihat polanya ya, untuk mendapatkan sakinah itu, satu, diyakini bahwa sakinah itu adalah diturunkan. Ya, diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Makanya jangan salah sasaran, jangan salah harapan, jangan salah permohonan. Sakinah itu bukan memohon ke makhluk, bukan memohon ke pasangan, tapi mohon ke Allah. Betul. Maka sebelum memperbaiki dengan pasangan, sebelum berinteraksi dengan pasangan, maka kita mesti memastikan bahwa kita sudah berupaya memperbaiki interaksi kita dengan Allah. Jadi diri sendiri dulu, Bah, ya? Betul, ya, diri sendiri kepada Allah, gitu ya. Sebelum kita nuntut diri kita dengan pasangan atau pasangan kepada kita. Betul. Ya, karena ini dasar. Karena sakinah tadi diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah, kan gitu. Betul, Pak. Kita kan nggak mungkin sebagai pedagang nggak mungkin ada pembeli di sebelah timur tapi datangnya ke barat. Ya, betul. Kan? Betul. Kita kalau tahu ada pembeli sebelah timur, ya pasti ke timur lah. Ya. Mau naik di kalernya pasti ke kalernya, gitu ya. Betul Pak Rizal ya? Betul. Iya, sama. Ya, sakinah ini ada di siapa sih? Sakinah ini diturunkan siapa sih? Oh, Allah. Berarti jaga interaksi kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Tunaikan dulu hak Allah. Maka bisa dipastikan kalau ya sudah melalaikan kewajiban kepada Allah, kalau sudah melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah, nggak ada sakinah. Rumah bisa luas, kendaraan bisa mewah, Betul. harta bisa banyak, kedudukan bisa tinggi. Ketenangan kalau sudah melanggar hubungan dengan Allah, rusak, nggak ada. Berarti yang pertama tuh. Betul. Ya. Yang kedua, karena itu adalah dari Allah, diturunkan dari Allah, mana tuh fi qulubil mu'minin. Ya, yang kedua adalah di hati tempatnya. Maka yang pasti disiapkan itu adalah hatinya. Betul.
gitu. Ya orang rek melak mau melak jagung tapi dina awi kan mau mungkin kan. Ya, artinya kan kalau menanam jagung di tanah gitu. Ya, maka siapa tanahnya? Ya, maka perhatikan urusan hati. Tapi apakah sembarang hati? Enggak, al-mu'minin, hatinya orang beriman. Maka keimanan inilah yang menjadi ya pemantik utama yang menarik ya gitu ya. Yang itu sakinah dari Allah. Jadi keimanan inilah yang kemudian akan menjadi kunci utama ya. Yang akan membukakan sakinah dari Allah. Gitu. Maka kalau tadi gimana tipsnya, Bah? Ya 3 ini prinsipnya. Satu adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah mengkondisikan hati. Betul. Yang ketiga adalah iman sebagai sumbernya. Ya, maka ini mesti dipahami supaya nggak salah alamat. Karena banyak di kita langsung ngagajeleng karena urusan komunikasi, karena urusan nafkah, karena urusan materi gitu kan ya. Sementara hubungan dengan Allah dilalaikan. Ya. Contoh hubungan dengan Allah yang paling sederhana adalah sholat. Betul. Sholat, perhatikan ya. Rumah tangga yang sering sekali melalaikan urusan sholat itu paburantak, hancur. Ya, pagujud min pabaliut ramijud rungkad lah pokoknya. Betul mendaliknya. Alhamdulillah kan. Tapi memang faktanya kayak begitu. Banyak orang yang menyepelekan rumah tangga, tidak sedikit menyepelekan urusan sholat. Gitu ya. Akhirnya tidak dijaga oleh Allah. Ya, serasa ada masalah dunia padahal ternyata masalah tiang agama, yaitu sholat. Ya, jadi jaga tuh itu ya. Atau misalkan kurang kebersyukuran kepada Allah, kan syukur itu adalah sikap kita kepada Allah. Jadi kalau syukur kita itu tidak baik-baik saja, maka hubungan kita dengan Allah pun tidak baik. Ya, oleh karena itu keluarga yang kurang bersyukur itu sering hancur-hancuran tuh. Betul, berantakan ya. Berantakan. Dari segi hubungan atau ekonomi pasti berantakan karena tidak adanya rasa bersyukur itu. Betul. Ya, makanya penting sekali ini menjaga hubungan kita dengan Allah, merawat interaksi kita sebagai hamba dengan Allah sebelum interaksi kita dengan pasangan kita. Begitu Pak Rizal. Ya, jadi sederhananya sholat dijaga gitu kan ya. Kemudian juga hak-hak Allah yang lain dijaga. Betul. Itu. Kalau lihat dari luar kan sakinah itu, bahagia tuh orang rumah tangganya karena mobilnya ada, rumahnya ada, anaknya pinter-pinter. Itu tidak jadi ukuran, Bah ya. Itu kalau dilihat dari casingnya ya. Iya. Tidak jadi ukuran. Nah, tidak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran ketenangan. Tidak jadi ukuran ketenangan. Terima kasih, Bah. Iya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Bah, boleh? Boleh. Silakan mau. Nanti kalau ada 4 lagi Pak Sobar. Ya, nanti saya jawab nanti. Ada satu lagi mengenai anak, Abah ini. Nah, gimana? Kita kan baru sudah bahas tentang sakinah ya, menikah dan mulai rumah tangga. Tentu kita akan akan melahirkan anak dalam rumah tangga itu. Betul. Bagaimana cara mendidik anak dewasa ini kan serba digital, Bah. Apalagi saya sendiri jauh dengan anak, dengan keluarga, paling kita bisa komunikasi secara langsung tuh dalam sebulan 4 hari lah gitu. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang islami sementara dunia modern sekarang ini serba digital gitu? Bagaimana cara mendidik anak supaya betul-betul sesuai dengan Al-Quran, Bah? Masya Allah ya. Pertanyaannya ideal ya. Kayaknya harus dijawab 2 hari 2 malam nih. Betul. Betul ya. Mau dijawab sekarang atau besok? Sekarang kayak. Singkat, padat, jelas gitu ya. Betul. Ya. Ini Pak Sobar aja yang udah belajar bulan-bulan belum selesai juga ya untuk menjawab itu ya. Belum selesai ya. Saya butuh jawaban sekarang. Mau pulang jauh. Mau pulang ya, Masya Allah. Ya, Pak Rizal ya. Jadi
Sebetulnya prinsip-prinsip mendidik itu tidak berubah. Ya, jadi prinsip-prinsip mendidik itu tidak berubah. Artinya bahwa mau perkembangan dunia secepat apapun, ini ya, seberkembang apapun, secanggih apapun, termasuk hari ini yang tadi Pak Rijal bilang serba digital, gitu ya. Prinsip mendidik itu nggak berubah sebetulnya. Ya, tetapi sering sekali kita tidak mengetahui prinsip-prinsip itu masalahnya. Ya. Ya, sehingga gagap dengan digital. Gagap itu artinya gimana ya? Gimana Pak? Gagap. Gagap teh kalau gimana? Gagap itu jadi seseorang yang kalau dunia baru dan kalau memasuki medan baru Ruas. kaget, gagap gitu. Karena gagap akhirnya kita nggak kekontrol tuh. Baik jadi melalaikan ataupun baik jadi tidak antisipatif gitu ya. Jadi maksudnya tidak antisipatif teh ya tepaduli gitu ya, atau terlalu peduli akhirnya salah menggunakan gitu. Tidak pada. Nah, maka prinsip-prinsip mendidik itu sebetulnya sama Pak. Ya mau dunia secanggih apapun ya. Ya makanya prinsipnya minimal 3. Ya, minimal 3 tuh seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Nah ini dia, saya menyebutnya 3 langkah mendidik anak tanpa masalah. 3 langkah mendidik anak tanpa masalah. Ya, surat apa tadi? Al-Luqman. Surat Nisa. An-Nisa ayat 9. Surat Nisa ayat 9. Surat Nisa ayat 9. Ya, di mana Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Jadi Allah sampaikan, dan hendaklah di antara kalian itu ada yang khawatir, ada yang takut meninggalkan generasi setelahnya itu dalam kondisi lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar dan tepat. Nah, dari An-Nisa ayat 9 ini maka saya merumus ya, si Gano mentogel ngarumus. resep banyak. Beri kasih resep gitu ya. Saya bikin menu nah gitu. Betul. Bikin resepnya itu adalah 3K. K yang pertama tadi khaufu alaihim, atau wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu alaihim. Khawatir. 3K. K yang pertama adalah khawatir. Jadi ini pola ya. Harus ada kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir lemah anak kita. Lemah finansial, lemah intelektual, lemah emosional, lemah spiritual, termasuk lemah fisikal. Jadi kita khawatir tuh. Ya, khawatir itu awal kita untuk melangkah. Karena biasanya orang itu kalau khawatir dia lebih waspada. Lebih waspada. Kalau khawatir biasanya lebih apa? Lebih waspada, lebih prefer lah ya. Lebih siap-siap. Lebih mempersiapkan diri kan. Khawatir kalah berarti latihan kan gitu kan ya. Betul. Nah, khawatir tidak bisa jawab soal berarti ngafalin kan gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi kekhawatiran itu modal awal. Nah, ini terus tumbuhkan di orang tua. Aduh, khawatir budak ya itu sholat gitu ya. Khawatir anak ya lemah fisiknya, khawatir anak tidak bisa mengolah emosi. Nah, itu kekhawatiran itu harus ditumbuhkan karena ini modal kegelisahan. Tetapi selesai enggak. Allah bilang falyattaqullah. Yang kedua Allah bilang maka bertakwalah kepada Allah. Inilah yang saya sebut dengan spiritual parenting. Karena takwa itu adalah bagaimana interaksi kita dengan Allah. Ya, Kak yang kedua ketakwaan. Jadi bagaimana orang tua tadi ya sebagaimana sakinah, bagaimana orang tua itu adalah menjaga hubungan dengan Allah. Ya kan ketakwaan itu kan? Betul. Ya, hakikat kita melaksanakan kewajiban itu kan supaya interaksi kita nggak rusak dengan Allah kan? Ya. Makanya kata Said Nursi hakikat iman itu ya menjaga relasi dengan Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Dan itulah takwa juga gitu. Nah, maka jaga tuh dari perkara yang haram, hati-hati tuh. Ya, dari melakukan yang haram. Itu ngaruh banget ke anak gitu ya. Ya, kemudian juga dari mencari nafkah yang haram, itu ngaruh.
Ya, maka fal yattaqullah. Kak yang kedua adalah ketakwaan. Nah, kak yang ketiga untuk mendidik anak, ya, prinsipnya adalah komunikasi. Ya, ini bukan tentang seberapa sering, tapi juga seberapa sehat. Makanya kalau tadi Pak Rizal ini sebulan cuma bisa 4 kali offline gitu ya, ketemu gitu ya, 4 hari misalkan. Nah, itu tuh sangat mungkin untuk bisa dioptimalkan untuk komunikasi yang sehat. Ya, komunikasi yang sehat terutama dengan ibu dari anak-anak kita, yaitu istri kita. Iya, betul. Itu yang paling penting itu. Berarti harus berkualitas, Pak ya, di 4 hari itu ya? Iya, harus berkualitas. Walaupun nggak mesti melulu ngobrol ya. 4 poin ngobrol weh. Itu enak atau Pak Sobar. Ada enak atau itu ngobrol wae cenah maluin. Ya, karena komunikasi itu bukan hanya tentang ngobrol tapi juga tentang respect ya, kemudian juga merespon gitu kan terhadap gestur badan ya. Nah, itu ngaruh banget itu ya. 3V lah, verbal, visual sama vokal gitu ya. Itu vokal itu adalah maksudnya adalah nada bicara gitu ya. Ya, itu ngaruh banget. Ya, makanya berkualitas 4 hari itu ya untuk dioptimalkan bisa ngobrol, bisa berkomunikasi dengan anak-anak, terutama anak mertua. Kuncinya ada di situ, Pak ya? Iya, anak mertua. Kalau istri kita, kalau kita berhubungan baik dengan anak mertua atau istri kita, otomatis istri kita juga akan melakukan yang baik terhadap anak kita. Betul. Ya, dan inilah yang kadang-kala sering diabaikan. Jadi kadang-kala kita kalau disebut mendidik anak langsung yang mendidik anak dari pembajikan poho gitu kan ya. Nah, ini kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Makanya ya itu disebutkan komunikasi yang sehat itulah yang bisa membantu kita untuk bisa mendidik anak. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya komunikasi. Ya, jadi walaupun isi yang kita sampaikan kepada anak ya itu kebaikan, tapi belum tentu jadi kebaikan kalau tidak terkomunikasikan dengan baik. Betul. Ya, makanya kenapa wal yaqulu qaulan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Itu sadida itu adalah sadid, tepat sasaran. Maksudnya adalah komunikasi yang betul-betul efektif, komunikasi yang sehat ya, bukan hanya menyampaikan ide atau menjejali berbagai macam nasihat, tetapi bagaimana juga bisa berdampak. Begitu, Adik. Ya, kurang lebih wallahu alam bisawab. Ya, mungkin Pak Rizal nanti bisa bisa mempraktekkan langsung di rumah ya. Insyaallah dipraktekkan, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu nggak nih? Alhamdulillah, mungkin kalau ada waktu, ada pertanyaan lagi. Ada Pak Rizal. Sebenarnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi boleh, Wah? Boleh lah, satu lagi ya. Satu lagi ya. Kalau boleh satu lagi? Boleh. Ntar di belakang saya dimarahin. Enggak kalau dimarahin. Tapi dihukum sama. Enggak dimarahin langsung dihukum. Suruh push up sama sabar, saya yakin. Gimana kan, Pak Rizal? Dalam rumah tangga itu kan ada istri, ada anak. Ada suami juga? Ada suami? Pasti. Nggak mungkin istri tanpa suami. Ada suaminya, Pak. Ya. Tentu dalam rumah tangga itu kan ada kewajiban-kewajiban ya. Kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Terhadap anak atau terhadap kebutuhan keluarga, terhadap keharmonisan keluarga yang nantinya diharapkan menghasilkan keharmonisan atau sakinah tadi, Bah. Tugas suami itu apa aja dan tugas istri itu apa, Bah? Soalnya ini pertanyaannya 2 hari betul. Sebetulnya tugas istri sama tugas suami itu kan sudah Allah satukan di dalam satu ayat. Lebih kewajiban, Bah, gitu. Ya, kewajibannya itu kan yaitu di surat An-Nisa ayat ke-34 kan. Di mana Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya, ar-rijal. Ar-rijalu teh pamimpin ke awewe cenah teh. Itu artosna teh eta, Bah? Ar-rijalu teh. Ar-rijal itu adalah laki-laki. Laki-laki itu ya pemimpin atau qawwam bagi
perempuan. Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan Allah lebihkan laki-laki, atau disebabkan Allah melebihkan mereka daripada yang lainnya, dan disebabkan para laki-laki itu memberikan nafkah. Ini tugas yang pertama. Tugas jadi suami cuma satu, yaitu jadi qawwam. Nah, perempuan, kalimat selanjutnya fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka fasolihatu, maka perempuan yang solehah itu, nah ini ya, qanitatun, ya dia adalah orang yang qanit. Ya, qanit itu adalah itu yang taat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, kemudian menjaga dirinya. Ya, maka ya tugas perempuan itu dua, hafizat dan qanitat. Taat ke Allah, ke Rasul, dan ke suami, juga menjaga harga dirinya. Nah, tugas kita laki-laki ini cuma satu, yaitu qawwam. Cuman makna qawwam kayak opat. Jadi orang itu lebih lama dari anger itu ya, daripada istri. Ya, kewajiban kita. Makna qawwam itu kata Ibnu Katsir, yaitu ya raisuha, ya kabiruha, kemudian al-hakimu 'alaiha, kemudian mu'addibuha. Jadi kita nih qawwam yang disebut kita itu cuma satu tugasnya, Pak. Qawwam. Gitu, ya. Selesai. Cuman qawwam itu maknanya ada 4. Jadi bagi 4. Satu adalah pemimpin. Dua adalah kabiruha, pengayom, yang mengayomi, ya, mengayomi keluarga. Dan yang ketiga adalah al-hakimu 'alaiha, yang memutuskan hukum di keluarga, itulah suami. Ya, yang keempat adalah mu'addibuha, sang pendidik. Tuh, jadi pendidikan di rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami, ayah ya. Ya, ayah itu. Karena salah satu makna qawwam itu adalah mu'addib. Ya, jadi bukan karena disebutkan memberikan nafkah tiba-tiba jadi qawwam, enggak. Ya, kayak beginilah. Tidak semata-mata orang interview di satu perusahaan jadi karyawan, betul. Tapi setiap karyawan di perusahaan pasti melalui interview. Nanti ya. Betul. Nah, sama. Orang banyak kasih nafkah tiba-tiba jadi qawwam, enggak. Tapi setiap orang yang melakukan qawwam pasti ngasih nafkah. Jadi nafkah itu saya melihat itu kayak syarat untuk bisa menjalankan qawwamah seorang laki-laki. Jadi makna qawwam itu 4. Makanya itulah tugas utama seorang suami, ya, dan tugas utama seorang istri yang solehah adalah qanitat hafizat, yaitu taat ke Allah, ke Rasul, ke suami. Hafizat itu adalah yang menjaga harga dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Rijal. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, mudah-mudahan. Terima kasih, sudah sangat dicerahkan, Abah. Alhamdulillah. Mungkin ada tadi 4 pertanyaan dari Pak Rijal itu ya, Pak ya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan atau jadi ilmu buat Pak Rijal. Mudah-mudahan bisa mendawamkannya dan mengerjakannya dengan baik. Itu yang utama. Jadi dari 4 pertanyaan itu kesimpulannya ada berapa, Pak Rijal? 3 ya? Apa tuh? Menjaga hubungan baik dengan Allah, menyiapkan hati yang bersih, ya, dan memperkuat imannya. Betul. Karena kalau udah hubungan baik dengan Allah, Allah akan berikan apapun yang diinginkan. Kalau hatinya sudah bersih, pasti kita akan berbuat baik terhadap keluarga atau lingkungan juga. Kalau udah bersih. Kalau iman kita udah kuat, kita nggak mungkin berbuat macam-macam. Masya Allah. Kuat ya goyang. Kuat ya, Pak. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya, mungkin itu juga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi sahabat Mindcast semua ya. Mindcast. Dari 4 pertanyaan itu, dan mungkin untuk saat ini sekian dulu ya, dan terima kasih untuk Abah Hasan ya, untuk Pak Rijal yang jauh-jauh dari Cianjur. Dan untuk sahabat Mindcast ya, jangan lupa like, subscribe, and komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.